warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureliana Evi Irma, nomor absen 4 dari kelas 12 Layanan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereaksi video tentang lembaga negara, salah satu contoh yaitu MA. Sebelumnya, MA atau Mahkamah Agung adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tidak butuh waktu lama, mari kita langsung ke videonya. Pemirsa, pada Jumat pekan lalu 28 Februari 2025, Mahkamah Agung membacakan putusan kasasi yang memperberat hukuman penjara terhadap terdakwa ex-dirut PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair pada tahun 2011 hingga 2014. Dari petikan putusan pada laman kepaniteraan MA pada Jumat 28 Februari, putusan tersebut berbunyi pidana penjara 13 tahun. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 650 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan bagi Karen Agustiawan. Majelis Hakim menilai Karen terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal 55 dan 64 KUHP. Hukuman ini lebih berat dari vonis pengadilan Tipikor, yakni 9 tahun penjara yang dibacakan pada Juni 2024. Kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair terjadi pada kurun waktu 2011 hingga 2014. Namun Karen baru ditetapkan tersangka oleh KPK pada September 2023. Kasusnya berawal dari perjanjian jual beli LNG pada 2009 lalu. Kesepakatan tersebut berisi pengiriman LNG sebesar selama 20 tahun. Masalah kemudian muncul setelah harga gas dunia turun dan pasokan LNG dalam negeri justru melimpah. Hal ini membuat serapan gas domestik termasuk untuk diekspor tidak maksimal dan akibatnya suplai LNG nasional berlebih yang harus dijual di lantai bursa dengan harga lebih rendah. KPK menuduh Karen merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kontrak bersama perusahaan CCL dari Amerika Serikat pada periode 2011 hingga 2021. Mana di luar, Bu. Di luar. Dari video tersebut, kita bisa melihat keputusan MA atau Mahkamah Agung terhadap kasus dugaan Karen Agustiawan. Majelis Hakim menilai Karen terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal 55 dan 64 KUHP. Dengan dugaan kasus korupsi ini terkait dengan pengadaan gas alam cair yang terjadi antara tahun 2011 hingga 2014. Kasus ini mengakibatkan Karen Agustiawan terkena hukuman penjara 13 tahun, lebih berat dibandingkan vonis pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya 9 tahun. Selain hukuman penjara, Karen Agustiawan juga dikenakan denda sebesar 50 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara. Kasus ini bermula dari perjanjian jual beli gas alam cair pada tahun 2009 yang mencakup pengiriman gas alam cair selama 20 tahun. Masalah mulai muncul ketika harga gas dunia turun, menyebabkan kelebihan pasokan gas alam cair domestik yang harus dijual dengan harga lebih rendah. KPK menuntut Karen Agustiawan merugikan negara sebesar 1,1 triliun dalam kontrak dengan perusahaan asal Amerika Serikat antara tahun 2011 hingga 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.